Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Herun Saputra di Sudut Pandang Indonesia ya. Jadi teman-teman, lagi rame di media sosial tentang negara kita, yaitu tentang masalah kebijakan, masalah ekonomi dan masalah sosial kayak gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas, yaitu tentang dampak kayak gitu dari sebuah demonstrasi kayak gitu. Jadi untuk demonstrasi sendiri ini tuh bisa dibilang memiliki dua mata uang kayak gitu. Di sisi lain, ini tuh memiliki dampak positif, tapi di sisi lain juga ini tuh memiliki dampak negatif. Jadi ini tuh sebenarnya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Nah, kira-kira dampak dari sebuah aksi demo itu kira-kira apa aja? Dan dampak positif dan negatifnya itu apa aja bagi kita sebagai masyarakat kayak gitu. So jangan kemana-mana, tetap di sudut pandang Indonesia. Nah, jadi teman-teman untuk yang berseliweran hari ini tuh kan tentang demo Indonesia bangkrut dan ekonomi pemerintah runtuh. Nah, jadi dari demo ini tuh untuk masalah sisi positifnya sendiri menandakan bahwa demokrasi di Indonesia itu tuh emang berjalan kayak gitu. Buktinya apa? Buktinya itu tuh karena enggak adanya pembungkaman dari pihak pemerintah terhadap masyarakat yang berpendapat kayak gitu. Terus yang menjadi masalah ini tuh kritik ke pemerintah itu tuh sampai ucapan dari masyarakat ke pemerintah nyampe. Ucapan dari pemerintah ke masyarakat juga nyampe. Nah, seperti itu. Terus buat apa sih sisi positifnya buat masyarakat kayak gitu? Nah, jadi untuk positifnya itu tuh buat masyarakat yaitu bahwa masyarakat itu bakalan lebih sadar tentang kondisi ekonomi di negara kita sendiri kayak gitu. Contohnya, sekarang kita krisis BBM, nilai tukar mata uang terhadap dolar jadi mahal kayak gitu. Nah, contohnya seperti itu, guys. Jadi dengan adanya demonstrasi, dengan adanya kritik ke pemerintah itu menunjukkan bahwa ada yang perlu diperhatikan oleh pemerintah menurut masyarakat kayak gitu. Nah, jadi itu tuh bisa dibilang sebagai bentuk kontrol dari masyarakat kayak gitu terhadap pemerintah. Bahwasanya masyarakat itu juga memiliki suara untuk berpendapat kayak gitu. Nah, terus untuk sisi negatifnya apa dong? Nah, jadi untuk sisi negatifnya dari demonstrasi yaitu biasanya ya setiap ada demonstrasi itu pasti ada kericuhan, pasti ada bentrok. Dengan siapa? Dengan masyarakat. Dari zamannya Prabowo, iya, udah ada. Ya contohnya yang tahun 98 itu kan hasilnya. Iya, tapi kan itu demi kebaikan juga, ya itu sebenarnya gak jadi masalah kan, ini dibilangnya sisi positif sisi negatifnya kayak gitu. Itu contohnya. Terus aktivitas masyarakat atau aktivitas di jalanan itu emang terganggu banget dengan adanya demonstrasi. Yang tadinya jalan HI yang tadinya kosong melompong atau mungkin yang biasanya gak terlalu macet sekarang jadi tambah macet kayak gitu. Itu kan mengganggu apa ya? Mengganggu kegiatan masyarakat kayak gitu. Udah mah BBM mahal, terus motornya dipakai macet-macetan, nyampe kagak, duit abis iya kayak gitu. Yang kerja jadi telat kayak gitu. Itu contoh kecilnya kayak gitu. Terus apa lagi? Jadi resiko yang paling ringan dan yang paling gampang buat kita-kita yang di Indonesia nih yaitu mudah diprovokasi, guys. Jadi itu udah dari zaman dulunya gitu loh. Dari zaman nenek moyang tuh
kita tuh udah gampang banget diprovokasi. Oleh siapa? Ya mungkin oleh orang-orang yang berkepentingan. Mungkin mau mengambil Indonesia kayak, atau mungkin mau apa kayak, mau menjajah kayak, atau apa kayak gitu. Diprovokasilah Indonesia, masyarakatnya sama masyarakat di zaman dulu kan kayak gitu. Di Indonesia itu tuh sebenarnya kita tuh kuat, guys, kalau bersatu. Tapi kan pernah sih dengar kayak gini. Aku lebih ringan karena melawan penjajah, tapi kalian lebih berat karena melawan rakyat sendiri. Nah, kayak gitu. Kalau gak salah kayak gitu sih. Itu ucapan Soekarno. Jadi intinya itu tuh sebenarnya kita tuh kuat, cuman yang menjadi masalahnya itu tuh karena masyarakat kitanya aja yang mudah diprovokasi, guys. Jadi dari zaman Belanda pun kita tuh gampang diprovokasi, padahal satu bangsa kayak gitu. Jadi diadu domba. Nah, itu disebutnya provokasi kayak gitu. Jadi itu tuh pokoknya gampang banget buat Indonesia. Jadi tujuan tujuan terus kita harus kayak gimana kayak gitu. Nah, jadi untuk buat kita pentingnya kalau misalkan emang kita mau demo, ya demo yang tertib kayak gitu. Jangan sampai ricu kayak gitu. Sampaikan dengan secara baik kayak gitu. Yang logis dengan kesadaran penuh kayak gitu. Jangan karena emosi sesaat kalian mengorbankan segalanya kayak gitu. Sampai gak kerja, sampai gak belajar, sampai gak kuliah, sampai gak apa gitu. Itu kan salah juga kayak gitu. Terus untuk negatifnya ya udah capek-capek ya mungkin bisa chaos juga gitu kan. Kena bentrok juga kepala gitu kan, bisa kena batu, kena petasan apalah gitu kan, banyak kayak gitu. Tapi hasilnya nihil kayak gitu. Jadi ya buat kalian yang emang lagi demo, semangat, sampaikan kebenaran dan jangan sampai kalian itu disuruh-suruh sama orang lain. Jadilah diri sendiri. Dan mungkin untuk orang-orang yang nggak demo gitu kan, atau mungkin orang-orang yang malas, kalian harus lebih melek terhadap pemerintah juga, karena pemerintah juga butuh dikontrol oleh kita semua. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.